rezimnya mungkin sekarang juga agak lebih keras gitu. Nggak banyak juga yang mau ngomong gitu kalau misalkan mereka punya masalah gitu di tempat kerjanya. Ada takut undang-undang ITE lah, dikriminalisasi balik gitu. Ya tadi, mungkin karena buruh dianggap mengganggu stabilitas ekonomi politik gitu dengan berdemonstrasi dengan segala macam. Gak jauh dari itu komentar-komentar netizen kan paling ngapain sih motornya Ninja tapi pengen nuntut upah naik gitu kan. Padahal yang gak banyak dibicarakan tuh sebetulnya kondisi kerjanya gimana sih? Apakah ada kepastian kerja, kepastian pendapatan, segala macam itu yang gak banyak dibicarakan sih. Dan salah satu reporter kami ketika sudah menunjukkan kartu pers juga tetap diangkut, dipukulin gitu. Dan dia berbarengan dengan reporter lain yang kameranya dihancurin segala macam gitu. Hai teman Leon, balik lagi di Leon Talk. Kali ini udah masuk episode 8, dimana episode sebelumnya aku bahas soal perburuhan di buku. Kali ini kita bakal bahas perburuhan dalam konteks berita nih. Aku nggak mungkin bahas sendirian, dimana hari ini aku udah ngundang salah satu jurnalis yang spektakuler. Kita gimmick dikit boleh lah ya. Jurnalis spektakuler, di samping saya udah ada Kang Ilyas. Mungkin nanti Kang Ilyas yang bakal menjelaskan background-nya sendiri bagaimana. Oke, boleh Kang Ilyas? Oke. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Oke, boleh lah. Sebelum kita masuk ke pembahasan intermezzo dulu nih. Gimana background-nya? Ya, halo teman-teman. Saya Ilyas, saya dari trimurti.id. Jadi trimurti.id itu media online yang ngomongin isu kelas pekerja lah ya. Kalau kita sebutnya buruh mungkin itu konteksnya terlalu spesifik gitu, tapi sebagaimana yang kalau teman-teman kunjungi gitu di website Trimurti, kita nggak hanya ngebahas soal buruh manufaktur, tapi kadang juga ngebahas warga kampung kota atau misalkan konflik lahan misalkan di petani gitu. Oke. Kang Ilyas sendiri di Trimurti udah berapa lama nih? Kalau saya gabung di Trimurti itu 2020, kebetulan kalau Trimurtinya itu dari tahun 2017. Oke. Isu yang sering Akang garap apa sih di Trimurti? Kalau saya macam-macam sih sebetulnya, karena posisinya sebagai tim operasional ya sebetulnya di Trimurti, saya jadi backup beberapa reporter gitu. Kadang-kadang saya ngeliput isu urban, misalkan warga kampung kota yang tanahnya terancam digusur, atau kadang-kadang juga buruh-buruh manufaktur gitu, isu upah, isu tentang K3, ataupun masalah agraria gitu di wilayah pedesaan gitu. Berarti kan di Trimurti sendiri udah 6 tahun nih. Ya. Isu perburuan ini sering muncul nggak sih atau cuma di momen-momen tertentu nih? Ya kalau dibilang momen-momen tertentu ya memang sih betul. Dan itu seringkali menyangkut soal bukan isu apa yang kemudian dibicarakan sama buruh gitu, ataupun kaitannya dengan hajat hidup mereka. Seringnya kalau kita lihat misalkan buka berita gitu menjelang May Day atau di hari H May Day misalkan di demonstrasi besar di mana buruh di situ lagi demo gitu. Yang saya sayangkan tuh media mainstream seringkali memberitakan mereka tuh hanya sebagai penyebab masalah bagi banyak orang gitu. Misalkan kerusuhan gitu dianggap. Coba aja lihat waktu May Day, beritanya malah jadi berita lalu lintas kan gitu. Kemacetan di sini, kemacetan di mana gitu. Itu jadi sih. Bukan spesifik isu May Day-nya itu ya, justru kayak. Tapi kalau misalkan perburuan sendiri yang diangkat tuh apa sih, Kang? Apakah cuma May Day-nya itu atau lagi aksi-aksi aja atau ada hal lain? Kalau dari media mainstream sih, saya lihat ya nggak jauh gitu. Kalau misalkan nggak ngomongin lalu lintas ataupun kericuhan, paling angka upahnya berapa gitu. Terus kemudian kalau ada kebijakan pemerintah yang terbaru, misalkan soal kenaikan pajak atau misalkan kemarin isu BPJS, paling di seputaran itu. Jarang sekali menyasar atau membahas mengenai kondisi kerjanya gitu. Jadi kalau soal isu PHK nih atau isu-isu K3, kecelakaan kerja atau bahkan penyakit akibat kerja, itu agak susah diangkat atau gimana sih, Kang? Saya setuju sih kalau itu agak susah diangkat. Soalnya saya masih ingat tuh ketika kemarin di IMIP gitu ya, waktu ada ledakan besar itu kan, baru pada saat itu saya kira media mainstream menyorot kondisi kerja buruh-buruh di IMIP gitu. Ketika ada situasi di mana ledakan besar terus beberapa orang meninggal pada saat itu. Itu sih. Kayaknya buat media mainstream tuh kalau nggak ada situasi yang memang betul-betul menyangkut nyawa buruh tuh jarang sekali ngomongin soal kondisi kerjanya gitu. Tapi itu dipengaruhi algoritma nggak? Kayak ketertarikan masyarakat atau kayak ya udah biasa aja atau gimana? Saya kira itu ada faktor ya, cuman faktornya itu
juga mempengaruhi, cuman kayaknya yang paling signifikan sih kalau saya ngelihatnya kebijakan di meja redaksinya sih ya. Maksudnya keputusan sikap si media tersebut gitu sebagai sebuah media gitu. Apakah kemudian mereka mendudukan buruh itu jadi satu subjek yang penting untuk dibicarakan atau justru bukan gitu. Karena ya lagi-lagi saya justru sering melihat media mainstream tuh banyak memberitakan persoalan-persoalan yang sebetulnya nggak banyak hubungannya dengan hajat hidup orang banyak, misalkan urusan-urusan pejabat yang nggak terlalu penting bagi kita gitu. Gosip-gosip nggak jelas. Gosip gitu nggak ya. jelas gitu. Nah, ya sejauh yang aku tahu gitu ya, soal isu perburuan ini seringnya diangkat sama serikat itu sendiri gitu, media serikat itu sendiri, bukan sama media mainstream secara luas. Tapi kenapa jarang banget orang tuh ngeliput hal itu gitu? Pertama, apakah karena narasumbernya yang susah atau momennya yang susah? Kalau ya balik lagi ya, kalau saya lihat sih mungkin ini ada banyak pengaruhnya juga dengan bagaimana Orde Baru Orde Baru kemudian berhasil ngebangun cara orang melihat buruh gitu. Ketika kemudian Orde Baru menjadikan buruh itu cuma sebagai satu kelompok masyarakat yang nomor 2 mungkin. Itu yang kemudian menjadikan buruh tuh cuma diangkat di momen-momen tertentu aja, ketika ya tadi buruh dianggap punya hubungannya dengan hajat hidup orang banyak ketika ada demonstrasi misalkan. Padahal apapun yang ada di sini, misalkan apapun yang kita konsumsi sehari-hari, pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu juga hasil dari keringat buruh gitu kan. Semua diproduksi sama buruh gitu. Ekopol gitu ya kan. Nah, kalau isu K3 sendiri sebenarnya kan kecelakaan kerja ini banyak terjadi gitu ya, tanpa dipungkiri. Tapi kenapa sih orang tuh seringnya nutupin masalah itu gitu? Atau bahkan ya tidak ada suaranya sama sekali malahan. Kalau saya lihat sebagai media ya, misalnya masalahnya tadi satu kebijakan di meja redaksi per media itu pasti berbeda, dan itu sangat erat hubungannya dengan kepentingan si pemilik modal medianya gitu. Sebagaimana industri media pada umumnya tentu ya, kalau reporternya kemudian menguliti sesuatu yang yang ada hubungannya dengan mengganggu bisnis si pemilik modal, ya tentu akan sulit gitu untuk diberitakan. Misalkan ada kepentingan yang mungkin akan terganggu di situ, misalkan brandnya kemudian akan dianggap akan turun gitu ya pamornya gitu, entah di mata pemodal atau konsumen mereka. Misalkan brand-brand besar gitu kayak sekarang Adidas, Nike segala macam kan mengklaim bahwa mereka mempekerjakan buruhnya itu secara layak, tapi ketika gitu ya? Iya, ketika kemudian misalnya rantai-rantai pasoknya di Indonesia gitu, perusahaan pemasoknya kemudian mempublikasi itu, mereka lepas tangan kan, menganggap bahwa itu nggak ada gitu. Ketiga juga mungkin situasi politik kali ya. Sekarang orang-orang kemudian karena rezimnya mungkin sekarang juga agak lebih keras gitu. Nggak banyak juga yang mau ngomong gitu kalau misalkan mereka punya masalah gitu di tempat kerjanya. Ada takut undang-undang ITE lah dikriminalisasi balik gitu. Kan tadi ada permasalahan itu, kalau misalkan Akak sebagai jurnalis sendiri ketika turun lapangan, apa sih kesulitan yang dihadapi buat naikin isu ini gitu? Kalau saya sih tentu akan berbeda ya dengan media teman-teman reporter yang kerja di media mainstream gitu, karena kemudian meja redaksi pun di Trimurti itu bukan sesuatu yang eksklusif, itu hanya bisa diakses oleh beberapa orang gitu, tapi kita semua berhak untuk memutuskan berita ini naik atau tidak gitu. Paling kendalanya adalah membuat berita ini tuh agar bisa dikonsumsi banyak orang, tantangan kita sih. Gimana caranya supaya misalkan kita memberitakan kemarin buruh PT Amos nih, supaya banyak orang ikut ngomongin itu. Paling itu tantangannya. Tantangannya adalah gimana ngebikin isu-isu di dalam pabrik gitu, isu-isu misalkan penggusuran, isu-isu perampasan lahan itu bisa jadi bahan diskusi banyak orang. Tantangannya itu sih. Nah kan buat kayak tadi gitu ya, naikin tuh nggak segampang itu, tidak semudah itu. Itu tuh apa, pakai hashtag kah, pakai apa, gimana cara naikinnya kan? Kalau kita sih mau kemudian bertarung lewat hashtag dan lain sebagainya gitu, kayaknya itu kita anggap mungkin itu jadi satu tantangan yang cukup sulit ya, karena kita bertarung di situ, anggaplah sebuah rimba gitu, di situ banyak orang yang kemudian menyodorkan isunya masing-masing gitu. Kita sih ngelihatnya momentum sih. Biasanya ketika kayak kemarin saya ngelihat satu campaign yang bagus gitu yang dilakukan sama Dandi Laksono gitu, ketika banyak orang ngomongin
ngomongin Agustus, September segala macam gitu ya. Nggak lama kan kemudian dia mengeluarkan buku yang Reset Indonesia itu, dan saya lihat di TikTok, di berbagai platform itu buku itu banyak dibicarakan karena memang momentumnya lagi panas-panasnya ngomongin kriminalisasi, ngomongin kebobrokan kebijakan negara gitu. Paling yang jadi faktor kita, hitung-hitungan kita adalah momentum. Satu cerita waktu itu misalnya ketika Dago Elos lagi bentrok waktu itu ya, dan itu sampai, kalau nggak salah sampai diangkat sama media nasional gitu, TV One sempat mengangkat juga ketika pemukiman Dago Elos diserbu sama polisi gitu. Nah, liputan investigasi yang kita bikin 1 tahun sebelumnya itu ternyata naik lagi, banyak orang ngebicarakan gitu. Ketika kita misalnya nelusuri silsilah keluarga Mueller misalkan salah satunya, itu juga terus satu lagi misalkan ketika kita mengeliti bisnisnya keluarga Hartanto yang jadi backingnya Mueller, itu banyak orang kemudian mengakses lagi berita itu gitu. Jadi sedikit banyak ya momentum. Oke. Kalau misalkan isu perburuan ini, baik dari Trimurti sendiri ataupun media mainstream lain, menurut Akang nih, orang ngangkatnya sebagai isu kulitnya aja atau sampai ke dalam-dalamnya sih, Kang? Untuk media mainstream ya, kayaknya dia masih ada di kulit sih. Kayak misalkan ngomongin pengupahan ataupun Hari Buruh Internasional, yang kita lihat kan cuma angka-angka aja kan ya, di kabupaten ini, di kota ini upahnya segini segala macem. Nggak jauh dari itu komentar-komentar netizen kan paling, ngapain sih motornya Ninja tapi pengen nuntut upah naik gitu kan. Padahal yang nggak banyak dibicarakan tuh sebetulnya kondisi kerjanya gimana sih, apakah ada kepastian kerja, kepastian pendapatan segala macam, itu yang nggak banyak dibicarakan sih. Dan yang sejauh ini konsisten ngomongin isu-isu itu justru dari media-media alternatif, di mana teman-teman reporter itu punya akses ke meja redaksi, ikut memutuskan berita ini layak diterbitkan atau tidak gitu. Tapi indikator layak atau tidaknya tuh apa, Kang? Kalau kita kan sebagaimana mungkin organisasi atau media ya, tentu kita punya hal-hal yang kita anggap isu-isu penting gitu. Kalau Trimurti sendiri sih ngelihat, tadi ya saya singgung di awal, kita nggak hanya ngomongin buruh-buruh manufaktur, tapi juga ngelihat buruh ini sebagai kelas gitu, sebagai identitas kelas, di mana bukan hanya nggak memiliki akses terhadap alat produksi gitu, tapi juga aspek lain gitu. Misalkan kenapa kemudian kita ngomongin petani juga, katanya misalkan ngomongin isu-isu kelas pekerja, ya karena kita melihat petani di kita juga masih banyak ketergantungan terhadap modal gitu kan, terhadap kredit pertanian, mereka masih ketergantungan terhadap perusahaan agribisnis besar yang ngontrol jalur dagang mereka atau rantai pasoknya gitu, sehingga kebanyakan dari mereka masih terjebak dalam ekosistem ekonomi yang kayak begitu gitu. Ya boleh dibilang petani-petani di kita itu nggak banyak petani-petani yang punya lahan besar gitu, kebanyakan yang masih subsisten sekedar untuk bertahan hidup, dan kebanyakan juga masih punya profesi ganda, ya kadang pagi bertani, sore kemudian atau siangnya kerja gitu. Jadi kalau kita sih melihat itu gitu, jadi bukan hanya ngelihat buruh sebagai profesi gitu. Oke. Gitu. Nah, dari berita ini siapa sih yang sering bersuara gitu? Apakah pengusahanya, apakah pekerjanya atau buruh itu sendiri, atau malah outsider gitu, baik itu jurnalisnya sendiri atau malah dari organisasi-organisasi lain gitu, Kang? Pakai pandangan siapa biasanya? Ya sayangnya itu ya, kalau media mainstream yang saya perhatikan, ketika Mayday malah yang diangkat tuh bukan buruhnya gitu yang diajak untuk ngomong gitu, yang seringkali nggak dapat panggung gitu. Paling banter siapa sih, pengurus serikat gitu ataupun ketua serikatnya gitu. Jarang sekali anggota serikat buruh itu punya akses buat dia ngomong, mengeluarkan ceritanya gitu terkait kondisi kerjanya. Ya yang sering diundang siapa lagi kalau bukan Apindo, terus ketua serikat ataupun pengamat politis. Nah, kalau saya ngelihat sih dari cara media mainstream mengundang narasumber yang begitu gitu ya, saya ngelihatnya itu kayak seolah bukan menjadikan buruh sebagai subjek gitu, malah jadi objek gitu, objek pemberitaan aja gitu. Padahal yang penting untuk dibicarakan tuh gimana sih sebetulnya buruhnya ini menjalani kehidupannya gitu dengan upah yang sekian, dengan kondisi kerja yang begitu gitu. Tapi alasannya kenapa sih, Kang, apa bisa kalau misalkan undang ketua serikat atau Apindo gitu ya,
apakah itu bisa menjadi jaminan berita itu akan lebih naik gitu dibanding kita ngeliput buruhnya sendiri? Mungkin karena ini kali ya, karena mungkin menganggap kalau misalkan ketua serikat misalkan dianggap tahu gitu, tahu bahwa karena dia ketua serikat dia dianggap tahu bahwa dinamika yang terjadi di line produksi itu kayak gimana sih dengan kondisi upah kayak gini, kehidupan sehari-hari buruh tuh kayak gimana sih, padahal nggak juga begitu gitu. Terus kemudian Apindo, kalau media alternatif mengundang Apindo untuk bicara, itu saya nggak ngerti kenapa ya masih penting. Kalau kalian media mainstream gitu mengundang Apindo, kenapa ya? Mungkin karena dianggapnya ya tadi, mungkin karena buruh dianggap mengganggu stabilitas ekonomi politik gitu dengan berdemonstrasi dengan segala macam, maka pihak yang perlu diundang adalah asosiasi pengusaha gitu. Apa sih gitu, misalkan tanggapan kalian terhadap demonstrasi buruh, ya pasti jelas omongan mereka kan, ya ini mengganggu stabilitas ekonomi politik, ini mengganggu investasi segala macam gitu. Kayaknya media mainstream mau mengakomodir itu gitu. Tapi seberapa sering sih buruh dijadikan narasumber atau bahkan bisa kehitung jari lah kasarannya? Paling ya yang kalau yang saya perhatikan di media mainstream ya, paling juga ketika reporternya ke lapangan sih, terus minta 1-2 tanggapan dari mereka gitu, udah itu aja gitu. Jarang sekali mereka tampil di televisi ataupun misalkan jadi narasumber yang bisa menceritakan panjang lebar tentang kehidupan mereka gitu, tentang sikap mereka gitu, tentang keresahan mereka gitu terkait kondisi kerja gitu. Jarang yang ngangkat itu, yang nggak jauh cuman media-media alternatif sih itu. Kalau Kang sendiri selama 6 tahun ini ada nggak sih Kang pengalaman yang unik nih buat ngangkat isu perburuhan itu apa sih? Boleh nggak sih diceritain? Isu perburuhan ya, kalau saya sih, mungkin ada ini cerita teman saya, kalau saya mungkin belum ada ya. Ada teman saya nih, dia ngeliput salah satu kasus di Majalaya gitu. Dia mau bikin in-depth report di sana, liputan mendalam di sana. Tapi ada salah satu pengalaman yang unik. Dia ada salah satu serikat yang kemudian menegur teman saya katanya, dan yang menegurnya itu adalah pengurus serikat ke anggotanya ketika anggotanya diwawancara sama teman saya. Katanya bilang begini, jangan ngomong apa-apa ke Trimurti, jangan mau diwawancara sama Trimurti, dia mah media salah satu serikat lah. Dianggapnya begitu gitu. Karena pada bulan-bulan itu memang kita banyak memberitakan kasus-kasus yang dibawa sama salah satu serikat di Majalaya. Itu sih yang unik. Kenapa ya? Padahal maksudnya dari Trimurti sendiri ngelihat kan itu sama-sama ngomongin buruh ya, maksudnya. Ketika persoalannya diangkat oleh media dan dibaca oleh beberapa orang, kan itu juga membantu gimana advokasi kasus itu berjalan gitu. Keresahan Kang sendiri dalam meliput isu perburuhan ini apa nih? Paling kalau saya ya, kalau ngeliput tuh ini tuh nggak banyak jadi perhatian banyak orang sih kadang. Ketika saya udah meliput dan publikasi tulisan gitu, saya sampai sekarang masih belajar untuk menemukan gimana caranya isu-isu buruh ini bisa banyak dibicarakan sama banyak orang gitu. Oke lah, sekarang pengetahuan generasi sekarang misalkan ngomongin soal upah layak atau kondisi kerja udah mulai banyak orang mengeluhkan kondisi kerjanya. Misalkan di Twitter ada HRD bacot, atau di TikTok misalkan ada banyak influencer yang berperan menjadi pakar atau konsultan buat followernya, ngasih tahu ini hak kamu, ini segala macam. Tapi yang jarang tuh orang ngomongin pentingnya buat berserikat sih, buat berorganisasi gitu, karena nggak banyak tempat kerja atau nggak banyak buruh yang kemudian bisa melakukan negosiasi itu secara setara dengan perusahaan gitu. Kadang-kadang ada memang yang perusahaan yang memang nggak mau menyediakan ruang negosiasi gitu. Ada juga buruh-buruh yang memang nggak punya kapasitas buat itu gitu. Misalkan curhatan-curhatan pekerja-pekerja di urban misalkan yang memilih buat resign gitu. Itu kan menandakan bahwa ya mungkin tempat kerjanya memang nggak menyediakan negosiasi yang setara, atau misalkan memang buruhnya memang sudah bilang mereka mungkin udah kelelahan untuk melakukan negosiasi itu atau apa. Nah, saya kira itu pentingnya buat ngomongin berserikat sih. Ketika persoalan itu dihadapi sama-sama, mungkin dengan negosiasi kolektif, dengan negosiasi bersama dengan banyak orang, itu
permasalahan-permasalahan di tempat kerjanya mungkin bisa dinegosiasikan secara setara dengan perusahaan. Gitu. Mungkin berita kan pasti ada prosesnya dulu ya, nggak tiba-tiba publikasiin gitu aja. Pasti kan ada proses screening dan lain-lain. Dalam penulisan publikasi ini, ada nggak sih Kang etos-etosnya atau etiknya nih dalam penulisan harus gimana? Apakah harus ada nama yang disensor, perusahaan yang disensor atau gimana? Kalau di Trimurti sendiri tentu ya, saya kira itu juga dipraktekkan sama jurnalis yang lain. Kita juga akan selalu meminta persetujuan dari narasumber kita. Bersedia nggak namanya disebutkan, bersedia nggak tempat kerjanya dipublikasi. Karena kita juga menghitung sih, ketika misalkan kita mempublikasikan beritanya, ya kita sudah banyak tahu bahwa ancaman gugatan seperti pencemaran nama baik dan lain-lain pasti kan akan menunggu gitu. Jadi kita akan selalu nanyain ke narasumber gitu, mereka bersedia nggak untuk diomongin gitu, namanya disebutin, namanya, perusahaannya, tempat kerjanya gitu. Dan poin mana yang nggak mau dibicarakan, poin mana yang mau dibicarakan gitu. Pun juga misalkan berlaku di isu-isu lain, misalkan kita ngomongin kasus penggusuran ataupun konflik lahan, kita akan selalu berkonsultasi juga dengan organisasi yang menaunginya gitu, termasuk juga serikat misalkan kalau itu masalah perburuhan juga. Karena hitung-hitungannya gini, apakah organisasi tersebut bersedia dipublikasi atau enggak, kan itu berkaitan dengan kesiapan organisasi tersebut menghadapi ancaman yang muncul setelahnya ya. Karena ketika berita viral itu bukan hanya dukungan yang datang, tapi serangan balik juga kan gitu. Jadi kita akan selalu berkonsultasi tidak hanya dengan narasumber tapi dengan organisasi yang menaunginya. Oke. Misalkan nih ada satu berita yang udah di-up, udah naik gitu. Tapi pernah nggak sih ketika beritanya udah naik, padahal udah sesuai pertujuan dan lain-lain, ada tuntutan gitu, baik ke narasumbernya maupun ke jurnalisnya sendiri? Kalau untuk Trimurti sejauh ini belum ada ya. Tapi dan jangan sampai ada gitu ya. Tapi kan yang baru-baru ini kejadian itu Magdalene misalkan, atau misalkan kalau kasus media alternatif sebelumnya saya nggak inget. Tapi kemarin kan Magdalene yang kemudian cuman merepost hasil investigasinya tim mencari fakta untuk kasus Andri Yunus kan ya. Ya saya kira itu yang akan terjadi gitu, hitung-hitungan itu yang saya kira perlu dilakukan di media alternatif juga gitu. Seberapa kuat misalkan media alternatif menghadapi ancaman sebesar itu misalkan. Ya oke lah kalau misalkan yang dihadapinya adalah pembungkaman misalkan, ya nggak boleh dipublikasi atau kita nggak punya akses publikasi segala macam. Tapi kalau di beredel segala macam kita mau apa gitu, dan lain sebagainya gitu. Ancaman-ancaman itu yang perlu dihitung juga sih kayak untuk media-media alternatif ini. Kalau di Trimurti sendiri belum pernah ada, cuman kalau saya waktu itu pernah ngeliput di Taman Sari ya, waktu ada penggusuran ke berapa kalinya gitu, yang tersisa cuma satu rumah kalau nggak salah di sana. Ya, saya dihalang-halangi untuk masuk, terus KTP saya diambil, terus difoto gitu, terus saya dipisahkan dengan kerumunan gitu. Kalau pengalaman saya itu sih ketika meliput. Karena pada saat itu kan Taman Sari mau dibangun apartemen susun ya, dan yang salah satu yang mengawal proyek itu kan ada juga preman-preman yang mengawal proyek itu kan, dan pemberitaan kami dianggap mengganggu gitu, dianggap mengancam, dianggap menjelek-jelekan proyek apartemen Rusun Marriott itu. Nah, sebagai jurnalis biasanya ada kartu pres gitu, atau kartu sakti lah. Seberapa bergunanya kartu itu, Kang? Atau kadang gak berguna gitu. Orang tuh kayak ya udah, kamu mengganggu gitu misalkan. Bagaimana? Tergantung isu apa ya yang kemudian kita liput. Di momentum-momentum demonstrasi besar, kayaknya itu udah nggak berguna kayaknya. Di Agustus September kemarin gitu kan banyak itu persma ataupun anggota pers juga yang pers yang kemudian dipukuli juga ya, diangkut segala macam. Salah satu reporter kami di 2019 pernah dibotakin ketika kan yang di 2019 ada 600 atau 700 orang diangkut dan dibotakin gitu, digelandang ke Polda gitu. Nah, salah satu reporter kami ketika sudah menunjukkan kartu pers juga tetap diangkut, dipukulin gitu. Dan dia berbarengan dengan reporter lain yang kameranya dihancurin segala macam gitu, dianggap ganggu proses polisi untuk mengamankan
demonstran gitu ya. Padahal kita juga sama-sama tahu gitu diksi mengamankan tuh artinya apa kan gitu, bukan benar-benar aman. Nah, Trimurti sih pengalamannya itu gitu, ketika meliput ternyata memang untuk momentum besar itu gitu, ataupun berita-berita yang kemudian akan membongkar kebusukan yang selama ini nggak banyak diketahui banyak orang gitu, kayaknya kartu pers sih udah nggak sakti lagi deh. Nggak sakti lagi. Nah, soal pola dan karakter pemberitaan isu perburuannya sendiri itu gimana sih, Kang? Apakah naratif, analisis, atau investigasi? Untuk Trimurti, kebanyakan Trimurti sih yang kebanyakan ngangkat isu-isu cepat sih, karena ngejar momentum tadi gitu. Pengennya untuk terus aktual segala macam. Jadi kita kebanyakan produk tulisannya itu adalah berita-berita deskriptif gitu. Berita-berita yang memberitakan peristiwa gitu. Tapi untuk sesuatu yang panjang dan investigatif juga kami juga punya. Cuman kami juga ngelihat konteks isunya juga gitu, kayak seberapa aksesibel kah isu tersebut kita jangkau. Misalkan wilayah beroperasinya Trimurti aja di wilayah Bandung dan sekitarnya gitu, pasti kita juga akan menerbitkan liputan-liputan yang agak panjang untuk kasus-kasus yang bisa kita jangkau gitu. Misalkan untuk Dago Elos kita waktu itu ngeluarin 2 liputan panjang gitu, terus Taman Sari juga beberapa liputan panjang kita keluarkan juga. Untuk buruh di Majalaya, misalkan daerah-daerah manufaktur di Majalaya, kita juga ngeluarin liputan panjang gitu. Di pertimbangannya itu sih di Trimurti, mana yang kemudian deskriptif, naratif, analitis gitu. Kita juga banyak mempertimbangkan daya jangkau kita gitu sebagai media alternatif lokal. Akang, dari awal kan kita bahas soal Akang bekerja di mana, kita bahas media mainstream, Trimurti, dan lain-lain. Kenapa sih, Kang, harus ada Trimurti ini? Alasannya itu apa? Gitu? Iya. Ya, satu, bahwa buruh masih banyak dibicarakan sebagai objek gitu ya. Dan ya karena masih banyak dianggap sebagai objek, jarang ada buruh yang kemudian bisa punya akses buat bercerita secara utuh gitu tentang kondisi kerjanya segala macem gitu. Seringkali diundang masih ketua-ketua serikat atau pengurus-pengurus gitu, ataupun malah pengamat-pengamat gitu. Kenapa enggak buruhnya sendiri yang menceritakan, karena mereka yang paling tahu gitu. Kedua, kita pengen juga ngakomodir isu-isu lain gitu, supaya buruh ini bukan dianggap sebagai profesi gitu, tapi sebagai sebuah kelas gitu. Gitu, kenapa kita ngeberitain juga isu-isu misalkan di urban, misalkan di kota, seperti penggusuran segala macam, karena itu juga berkaitan dengan hajat hidup buruh juga kan gitu, dimana tempat tinggalnya terancam gitu, ruang hidupnya terancam. Jadi kita pengen ngomongin buruh dalam konteksnya lebih luas gitu, bukan sebagai profesi. Nah, apa sih, Kang, pembedanya Trimurti dengan media mainstream lain? Apakah Trimurti sendiri memberikan ruang untuk pekerjanya itu, misalkan saya mau bercerita nih, bisa nggak sih? Atau gimana? Apa yang membedakan? Ya, salah satunya itu ya, tadi di awal kita mau ngomongin konteks yang lebih luas. Karena mau ngomongin konteks yang lebih luas dan pengen memposisikan buruh sebagai subjek, tentu kita ngebuka ruang itu buat teman-teman buruh buat bercerita ke kita gitu. Sampai sekarang pun kita masih membuka gitu buat teman-teman buruh. Jadi kalau teman-teman buka webnya Trimurti, beberapa minggu belakang juga ada guru honorer yang rutin ngirim cerita ke kita gitu tentang kondisi kerjanya juga. Terus ada ojol juga gitu. Jadi kita emang membuka ruang itu supaya ya buruh bisa langsung bercerita tentang kondisi kerjanya. Berarti bisa ya, misalkan aku mau kontak nih, Kang, saya mau bercerita gitu, tapi dalam perspektif buruh sebagai buruh dan lain, berarti bisa? Oh, kita sangat terbuka sih. Jadi buat teman-teman yang mau kirim tulisan boleh. Gimana, Kang, caranya? Coba di-spill dulu. Teman-teman bisa langsung buka Instagram ataupun kirim tulisannya ke redaksi @trimurti.id. Atau kirim DM ke Instagram juga boleh. Kirim apa tuh, Kang? Kirim, Kang, saya mau cerita atau gimana? Kalau mau curhat juga nggak apa-apa, kita nggak akomodir itu gitu. Atau kalau tulisannya langsung apa boleh? Boleh. Kita sangat terbuka sih kalau teman-teman mau kirim curhatan, mau ngirim tulisan analitis panjang isi kepala teman-teman juga boleh. Teman-teman jadi bisa banyak bercerita tuh kan, kalau misalkan nggak hanya tentang keluh kesahnya atau misalkan pengalaman pahitnya. Kita
kita juga nerima misalkan teman-teman punya pengalaman bernegosiasi dengan HRD itu gimana tuh. Nah, kita sangat terbuka dengan cerita-cerita itu karena bagi kita kalau ada teman-teman yang udah mau membagikan pengalamannya ketika bernegosiasi misalkan dengan HRD atau dengan perusahaan atau misalkan melakukan negosiasi itu secara kolektif, wah itu pengalaman berharga sih buat buruh yang lain gitu, cerita-cerita inspiratif yang menemukan imajinasi kalau ternyata ketika menghadapi kondisi kerja yang tidak layak tuh opsinya bukan hanya resign loh, ada juga opsi yang lain gitu. Ada biayanya nggak sih Kang? Siapa tahu nanti yang di luar sana, saya mau ngirim takutnya ada biaya, gimana? Ada nggak? Sampai sekarang sih belum ada ya. Kalau buat Trimurti teman-teman bisa ngirim itu. Tapi sampai sekarang kita juga belum bisa menyediakan reward buat teman-teman yang ngirim sih. Karena Trimurti sendiri sampai sekarang itu semuanya berbasis volunteer gitu. Jadi kita adalah sekelompok orang yang bekerja di tempat lain gitu. Jadi ya Trimurti ini tempat bersenang-senangnya kita lah gitu. Tempat refresh gitu tempat ya. refreshnya teman-teman Trimurti gitu. Nah, ini terakhir mungkin kan. Posisi isu K3 dalam isu perburuhan ini gimana sih Kang? Apakah dia jadi sorotan paling akhir atau justru dia sebenarnya ada di middle atau bahkan paling atas? Ya kalau saya boleh menilai sih kayaknya seperti saya singgung sebelumnya ya, di kondisi kerja di IMIP kan baru dibicarakan setelah ada kejadian ledakan smelter ya, tunggu smelter gitu, dan menewaskan sekian jumlah orang. Nah setelah itu nggak ada tuh sama sekali yang ngomongin kondisi kerja di sana. Padahal kalau kita ngelihat publikasi serikat di sana itu hampir beberapa bulan sekali cerita-cerita tentang kecelakaan kerja itu sering ada gitu di sana. Bahkan yang meninggal pun ternyata setelah peristiwa itu ada lagi tuh, dan itu ternyata nggak menjadi sorotan buat media mainstream gitu. Cerita-cerita tentang kondisi kerja K3 tuh emang jarang sekali gitu dibicarakan sama media mainstream. Paling kalau ada itu aja, kalau ada yang meninggal mungkin. Karena ya tadi masih dianggap sebagai objek. Buat penutup mungkin Kang, ada nggak sih pesan-pesan buat orang-orang yang nonton atau buat jurnalis atau bahkan buat para buruh-buruh yang soal membahas berita perburuhan ini? Paling itu ya, saya mau mengulang tadi yang udah saya sebutin. Apa yang kita konsumsi sehari-hari, makanan, minuman, apa yang kita nikmati gitu, konten yang kita konsumsi, itu semua ada keringat buruh di situ, dan kita nggak tahu bahwa ternyata di setiap hal-hal yang kita konsumsi ternyata ada buruh-buruh yang dieksploitasi di situ gitu. Dan cerita-cerita itu perlu diangkat sih kalau kata saya gitu. Oke, terima kasih Kang Ilyas sudah berbagi cerita soal jurnalis, soal perburuhan, soal Trimurti itu sendiri. Mungkin berita hanya bagian kecil dari hidup kita, tapi sebenarnya itu penting gitu ya, apalagi kita sebagai kelas pekerja, soal isu perburuhan itu jadi apa ya, jadi tolak ukur gitu bahwa tadi sistemnya atau bahkan kondisi kerjanya bagaimana gitu. Nah buat teman-teman sendiri teman-teman yang nonton gitu mau ngirim curhatan, cerita dan lain, tadi kayak kata Kang Ilyas boleh banget ngirimin, bisa langsung hit DM di sini. Linknya ada di Trimurti.id ya. Di sini boleh banget. Dan itu nggak ada biaya, tidak ada dipungut biaya. Jadi teman-teman juga bisa berkreativitas di luar kesibukan sehari-hari sebagai pekerja buruh. Saya Lili Aulia pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Peace out. Dadah.